Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan kinerja jasa ekspedisi, JNT dan JNE di tengah pergeseran pola konsumsi dalam bidang berbelanja masyarakat Indonesia saat pandemi COVID-19 berlangsung. Apa sih yang membuat adanya pergeseran pola konsumsi di tengah masyarakat pada saat pandemi berlangsung? Pertama, saya akan bahas mengenai kapan pertama kali COVID-19 muncul di Indonesia. COVID-19 pertama kali dikonfirmasi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia. Pada saat itu, Presiden mengumumkan terdapat 2 orang yang terkena COVID-19, yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan perempuan berusia 31 tahun. Kejadian ini berawal dari pertemuan pada tanggal 14 Februari 2020 antara perempuan berusia 31 tahun dengan warga negara asing Jepang yang masuk ke Indonesia, dan kejadian ini terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta. Berada di rumah membuat sebagian masyarakat merasa resah ataupun bosan karena tidak dapat melakukan segala kegiatan dengan bebas seperti sebelum terjadinya pandemi di Indonesia. Melihat pandemi yang belum juga mereda di tahun 2020 saat ini, mengharuskan setiap warga untuk waspada dan menjaga kesehatan diri mereka dengan mematuhi protokol kesehatan jika keluar dari lingkungan rumah. Konsumsi masyarakat yang bergeser secara online dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja ekspedisi seperti JNT dan JNE. Karena dalam berbelanja online, masyarakat menggunakan jasa ekspedisi untuk pengantaran barang sampai ke rumah mereka masing-masing. Peran utama dari penyedia jasa pengiriman adalah sebagai sarana transportasi barang dari tempat asal pengiriman menuju tempat tujuan. Peran sebagai sarana transportasi yang dimaksud adalah dalam bidang pelayanan saat melakukan penyediaan akses transportasi barang baik dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Melihat konsumen yang banyak berbelanja secara online membuat kinerja perusahaan jasa semakin meningkat. Terjadinya perubahan drastis daya beli masyarakat di masa pandemi dari offline menjadi online dengan tujuan tetap menjaga kesehatan dan menghindari virus, sehingga kebutuhan masyarakat akan layanan jasa pengiriman semakin tinggi di masa pandemi. Kesimpulan dari saya adalah adanya COVID-19 di tahun 2020 mempunyai berbagai dampak ke dalam kehidupan masyarakat, terkhusus dalam bidang gaya hidup. Sebelum COVID terjadi, masyarakat sudah banyak mengalami perubahan gaya hidup diakibatkan globalisasi yang menciptakan teknologi yang canggih, dan dampaknya sangat terlihat dalam bidang konsumsi masyarakat yang tidak ingin mempersulit diri sendiri dan lebih memilih cara instan. Akhirnya memanfaatkan jasa pengiriman dalam mengantar barang karena saat ini masyarakat ingin mengurangi penyebaran virus. Dampak dari keadaan ini, pola perilaku konsumsi dalam berbelanja berubah di tengah masyarakat Indonesia, bermula dari offline menjadi online. Sistem ini tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga pada perusahaan penyediaan layanan jasa pengiriman barang karena mengalami peningkatan setelah wabah COVID-19 terjadi.